Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada pertanyaan seakan-akan dilemanya UMKM. Jadi ada pertanyaan katanya gaji dulu atau pajak dulu, Kang? Gimana ya? Saya nggak tahu real case-nya seperti apa, cuman itu seakan-akan pertanyaan itu gaji dan pajak itu bertolak belakang. Kalau bisa bayar gaji, nggak bisa bayar pajak. Bisa bayar pajak, nggak bisa bayar gaji. Ada benarnya ada enggaknya. Nah, ini konsep yang saya pahami ya. Konsepnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalau kasusnya seperti ini, gaji versus pajak, saya coba tadi ngebagi dua ya, dua tabel gini main main BCG ya. Ya, yang bikin tabel lah. Jadi ada gaji, ada pajak. Seandainya gajinya di bawah UMR, pajaknya ada yang tidak lapor, ada yang lapor. Lalu seandainya gajinya di atas UMR, pajaknya ada yang lapor, ada yang tidak lapor, ada yang lapor. Yang paling parah tentu yang atas ya, udah gaji di bawah UMR, terus pajaknya nggak lapor, ini paling parah. Yang paling benar, yang paling mending, yang paling bagus lah dari tabel ini, gajinya di atas UMR, pajaknya lapor. Itu jadi nggak bisa, bukan yes or no, tapi ya kayak spektrum gitu loh, teman-teman. Ada yang jelek banget, ada yang bagus banget, dan kita bisa di antara tengah-tengahnya, bukan jelek dan bagus, tapi jelek banget, agak lumayan jelek, biasa aja, dan seterusnya. Jadi kayak spektrum gitu loh, teman-teman. Nah, kalau saya di posisinya, gaji saya sebagian besar di bawah UMR, dan pajak saya lapor. Ini kan mending ya, ini mending daripada yang atas. Walaupun saya jujur aja nggak sanggup ngegaji UMR, ngegaji UMR semuanya nggak sanggup. Ada beberapa di atas UMR tapi nggak semuanya, nggak sanggup. Dan pajak sih tetap lapor. Jadi kalau ditanya gaji dulu atau pajak duluan, dua-duanya aja. Nah, tapi ada spektrum yang lebih detail lagi. Saya ke bawah. Nah, kan saya gaji di bawah UMR ya. Saya katakanlah, bukan katakanlah, memang betul di bawah UMR, walaupun nggak semua, tapi kalau dirata-ratain fix itu saya di bawah UMR. Gaji di bawah UMR itu ada spektrumnya lagi. Lapornya seperti apa? Jadi ada yang tidak lapor sama sekali, ini yang paling parah. Ada yang laporannya fiktif, ada yang laporannya pakai planning, ada yang laporannya saklek seperti peraturan. Nah, kalau Anda di mana? Nah, ini kan jadi ada tingkat parahnya, teman-teman. Ada kalau yang nggak lapor sama sekali udah jelas parah lah itu. Terus ada yang lapor yang saklek, saklek yang katakanlah oh ya saklek banget sesuai peraturan pemerintah misalkan. Jika ada yang melakukan itu UMKM ya, ini kasusnya UMKM ya, bukan korporat, bukan BUMN, ini kasusnya UMKM. Jika ada yang saklek betul-betul, berarti kan tuh bagus banget di sisi pemerintah. Tapi gajinya tetap di bawah UMR. Nah, ini kan spektrum ini bisa ditambah lagi ke bawah, yang di atas UMR lalu tidak lapor, yang di bawah, di atas UMR lapor, lapor efektif, lalu di bawah lagi lapor planning dan seterusnya. Nah, Anda di mana? Setidaknya Anda jangan sampai di paling bawah ini, yang di bawah UMR dan tidak lapor. Setidaknya Anda naik level lah di bawah, meskipun anda ngegajinya di bawah UMR, lapornya setidaknya fiktif. Setidaknya lapor, setidaknya fiktif yang logik atau planning. Makanya kalau kita ke konsultan pajak ya, kalau kita hire konsultan pajak, sedengar saya itu kita mencari mencari celah pajak sehingga win-win buat pebisnis, tidak terlalu berat, buat si tax konsultannya juga dapat fee, buat pajak juga sesuai peraturan. Itu tax planning. Kurang lebih gitulah sepertinya. Jadi ada yang fiktif, ada yang planning pakai strategi, ada yang saklek betul-betul. Tapi saya nggak tahu kasusnya UMKM ada nggak yang saklek betul-betul ya. Jadi kalau misalkan 0,5% dari omset, dihitung semua omsetnya, dari yang cash, dari yang Shopee, dari yang BCA, semuanya saklek berpekan 0,5%. Itu pajak pajak UMKM ya kalau di bawah 4,8 miliar. Oke, jadi intinya ada spektrumnya, teman-teman. Spektrumnya ya kurang lebih misalkan seperti inilah, ada yang parah banget, ada yang bagus banget. Setidaknya Anda jangan di sini deh. Setidaknya apa? Karena ini main aman, main aman aja. Main aman ya, setidaknya di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nih ada antrian bermasalah pajak, ada antrian perusahaan yang tidak membayar gaji layak, Anda nggak antrian pertama gitu aja. Karena Anda ada di sini, ada di saya pun ada di sekitar sini. Saya pun ada di sekitar di sini ya, jelas enggak lah. Saya masih di bawah UMKM, pajak juga nggak saklek, nggak betul-betul, nggak real banget juga. Ya memang begitu. Tapi kan setidaknya saya bayar. Lebih mending daripada yang bisnis nggak bayar pajak di bawah, meskipun dia di atas UMR semua ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi, mending mana nih? Mengutamakan di atas UMR semua atau bayar pajak?
Nah, saran saya nggak mungkin ya kalau udah berpikiran kayak gitu 0,5% dari omset itu berat. 0,5% itu kan yang paling kecil ya pajak UMKM. Kalau Anda berhasil ngegaji semua di atas UMKM, di atas UMR, kemungkinan Anda udah nggak 4,8 M. Karena ya semua di atas UMR katakanlah timnya tiga tiga juga kalau UMKM jualan online rasanya nggak mungkin tiga deh. Kalau kalau ngegaji di atas UMR semua ya, yang intinya ya kalau misalkan Anda ya katakanlah Anda berhasil menggaji semuanya di atas UMR ya. Eh saya apa merasa nggak usah bayar pajak, bayar aja cuma 0,5% kok. Ingat yang benar, setidaknya lapor, setidaknya bayar pajak. Jadi ada sekali lagi ya ini konsepnya ada yang bukan bagus dan jelek, tapi ada jelek banget, jelek lumayan, mending. Ini spektrum teman-teman, spektrum. Memang gitu kenyataan realnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ini soal pajak versus gaji. Saya juga nggak terlalu menguasai soal pajak, tapi kalau konsep kayak gini, eh, dan Anda pun boleh gak sepakat, ini konsep pemikiran saya, maaf, bukan konsep konsep teori textbook atau dari pemerintah, nggak, ini konsep pemikiran saya. Ah, setidaknya saya lapor deh, saya masih lebih baik daripada yang tidak lapor sama sekali, yang tidak punya badan hukum, yang tidak bayar pajak. Jadi setidaknya kalau kalau ada antrian antrian kasus bermasalah pajak dan bermasalah bermasalah tidak layak karyawan, setidaknya saya bukan antrian pertama, itu aja. Oke, itu aja, jangan lupa subscribe, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.